Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan menjelaskan materi tentang accounting system untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi oleh dosen pengampu Bu Tandina. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Irene Pramono dengan NPM akhir 184. Saya Komaria dengan MPM akhir 190. Saya Kaldena Zaira Ataya Ila dengan NPM akhir 191. Saya Nadia Kartikardiana dengan NPM akhir 206. Mengapa perusahaan menggunakan sistem akuntansi koreksi dapat dicatat dalam jurnal umum? Namun, seiring bertambahnya volume, jurnal umum akan menjadi sangat padat. Solusinya adalah melakukan efisiensi pencatatan. Jurnal khusus, misalnya jurnal penjualan, memungkinkan pencatatan transaksi yang berulang. Misalnya, penjualan kredit. Hanya dengan satu baris per transaksi menghemat waktu dan upaya. Spesialisasi tenaga kerja. Berbagai jurnal dapat ditangani oleh staf yang berbeda. Misalnya, satu staf mengurus jurnal kas masuk, yang lain hanya mengurus jurnal pembelian. Selanjutnya, melakukan detail terperinci. Buku besar pembantu menyediakan informasi saldo per individu, pelanggan, atau pemasok, tanpa membebani buku besar umum atau general ledger. Selanjutnya ada tentang siklus pendapatan dan penagihan atau revenue and collection cycle. Siklus ini menangani semua aktivitas yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa dan pengumpulan kas dari pelanggan. Nomor satu ada jurnal pendapatan atau revenue journal. Fungsi hanya mencatat penjualan barang atau jasa secara kredit. Penjualan tunai tidak dicatat di sini. Dampaknya memfasilitasi pembaruan piutang usaha secara periodik dan sering. Next. Yang kedua ada buku besar pembantu piutang usaha ya atau account receivable subsidiary ledger. Fungsinya adalah menyimpan catatan rinci dan terpisah mengenai saldo yang terutang oleh setiap pelanggan individual. Hubungan dengan buku besar umum adalah saldo dan semua pelanggan dalam buku besar pembantu ini harus selalu sama dengan saldo akun piutang usaha atau akun receivable di buku besar umum. Akun piutang usaha di buku besar umum ini disebut sebagai akun kontrol atau control account. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Fungsinya adalah mencatat semua penerimaan kas perusahaan terlepas dari sumbernya, misalnya penagihan piutang, penjualan tunai, pinjaman bank, atau investasi pemilik. Selanjutnya ada siklus pembelian dan pembayaran atau purchase and payment cycle. Siklus ini menangani semua aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan aset atau inventaris atau beban dan pembayaran utang kepada pemasok. Yang pertama, ada jurnal pembelian atau purchase journal. Fungsinya yaitu hanya mencatat pembelian barang atau jasa secara kredit. Pembelian tunai dicatat di jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini seringkali hanya digunakan untuk mencatat pembelian yang dikreditkan ke utang usaha. Yang kedua, ada buku besar pembantu utang usaha atau Account Payable Subsidiary Ledger. Fungsinya menyimpan catatan rinci dan terpisah mengenai saldo yang terutang kepada setiap pemasok individual atau kreditor atau bisa disebut juga dengan vendor. Hubungan dengan buku besar umum, yaitu sama seperti piutang, total saldo dari buku besar pembantu ini harus selalu sama dengan saldo akun utang usaha atau accounts payable di buku besar umum. Utang usaha juga bertindak sebagai akun kontrol. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Fungsinya yaitu mencatat semua pembayaran kas perusahaan terlepas dari tujuannya. Misalnya pembayaran utang, pembelian tunai, atau pembayaran gaji atau beban lainnya. Baik, jadi kesimpulan pada chapter kali ini adalah
Sistem akuntansi memecah siklus akuntansi menjadi sistem yang lebih terkelola atau siklus pendapatan dan siklus pembelian yang didukung oleh alat-alat spesifik, jurnal khusus untuk efisiensi pencatatan dan menyediakan detail yang diperlukan, buku besar pembantu untuk informasi pelanggan atau pemasok individual. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih.